Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Bianca Virgiana dalam materi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dalam komunikasi interpersonal. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas tentang definisi dan bentuk-bentuk dari komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Saya yakin teman-teman di sini sering menerapkan atau mempraktekkan seperti apa pesan nonverbal dan seperti apa pesan verbal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah teman-teman memahami bentuk-bentuk dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu ketika dalam kehidupan sehari-hari? Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi verbal dan apa itu komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah pesan yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata baik secara tertulis maupun secara lisan. Pesan yang kita sampaikan itu menggunakan yang namanya bahasa. Nah, macam-macam bahasa itu ada beberapa macam yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama adalah bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Di mana bahasa nasional ini biasanya sering kita gunakan dalam kegiatan-kegiatan formal. Lalu ada bahasa daerah. Bahasa daerah ini adalah bahasa yang memiliki ciri khas atau karakteristik di dalam daerah atau di dalam budaya dalam suatu daerah tertentu. Nah, lalu yang ketiga adalah bahasa gaul. Nah, bahasa gaul ini biasanya diciptakan, dibentuk oleh seseorang, kelompok orang yang tergabung ke dalam suatu komunitas tertentu, sehingga dia menciptakan yang namanya suatu bahasa yang memiliki ciri khas dari dalam suatu komunitas tersebut. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal itu adalah pesan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa isyarat atau simbol-simbol isyarat ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, ada beberapa bentuk dari komunikasi nonverbal ini. Ini yang pertama adalah kinesik. Kinesik ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan yang namanya gerak isyarat atau gestur bahasa tubuh kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika saya menyampaikan pesan, gerakan tubuh saya, ini tangan saya, badan saya, ini menunjukkan, menekankan, mengatur yang namanya pesan verbal yang saya sampaikan ketika saya berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang kedua ada yang namanya ekspresi wajah atau mimik wajah kita ketika kita tersenyum, ketika kita sedih, ketika kita marah, maka ekspresi wajah kita ini akan terlihat sesuai dengan perasaan atau apa yang kita rasakan atau pesan yang ingin kita sampaikan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Lalu ada yang namanya kontak mata atau istilahnya okulesik, di mana kontak mata ini merupakan bagian dari yang namanya kinesik, bahwa kontak mata ketika kita berinteraksi dengan orang itu menjadi bagian dari komunikasi nonverbal. Lalu ada yang namanya sikap badan, lalu ada yang namanya sentuhan atau haptik, dan ada yang namanya penciuman atau olfaktis. Nah, di mana kinesik yang sudah saya jelaskan tadi itu adalah bagian dari yang namanya bentuk-bentuk nonverbal yang sering kita gunakan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Lalu ada lagi yang namanya bentuk
paralanguage atau katakanlah para bahasa, di mana istilah ini menunjukkan pada unsur-unsur nonverbal suara dalam percakapan secara verbal. Jadi misalkan ini kecepatan kita pada saat kita menyampaikan pesan dengan orang lain. Lalu ada volume suara kita, lalu kualitas dari suara kita. Nah, itu dikatakan bahwa termasuk ke dalam bentuk yang namanya paralanguage. Lalu ada yang namanya gangguan-gangguan vokal. Nah, gangguan-gangguan vokal ini biasanya ini sering ditemukan ketika kita berinteraksi dengan orang lain dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya misalkan ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu itu ketika kita berinteraksi dengan orang lalu tiba-tiba lupa dengan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, keluarlah ada kata-kata ada kata-kata a. Nah, itu menandakan bahwa ini merupakan gangguan-gangguan dari vokal, di mana ini awalnya itu untuk dirancang untuk mengisi suatu kekosongan ketika kita menyampaikan pesan. Lalu ada yang namanya penggunaan ruang, di mana penggunaan ruang ini bisa dilihat dengan yang namanya prosemik, istilahnya prosemik atau ruang atau jarak. Lalu ada yang namanya daerah teritorial atau wilayah, dan ada lagi yang namanya artifaktual atau penampilan, di mana prosemik ini jarak antar seseorang ketika berinteraksi itu memiliki suatu makna, di mana ada makna kedekatan atau jarak intim, lalu jarak sosial dan sebagainya. Lalu wilayah, ini daerah teritorial, ketika kita misalkan masuk ke dalam kelas, teman-teman masuk ke dalam kelas, lalu teman-teman meletakkan barang, tas teman-teman atau misalkan pena, buku gitu kan di kursi, itu menandakan bahwa itu adalah tempat atau wilayah yang telah teman-teman tempati, atau itu adalah wilayah kekuasaan atau wilayah yang teman-teman miliki. Lalu artifaktual atau penampilan, di mana artifaktual ini atau penampilan ini ketika kita menggunakan atau melabelkan suatu barang atau misalkan pakaian yang kita pakai, itu bisa dimaknai secara nonverbal. Kita bisa terlihat feminim, kita bisa terlihat maskulin. Itu tidak hanya dari bagaimana cara kita berbicara, namun apa yang melekat dalam tubuh kita itu bisa dikatakan bahwa kita termasuk ke dalam atau tergolong ke dalam seseorang yang memiliki kepribadian seperti apa. Nah, bahwa itu tadi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu semuanya memiliki yang namanya makna ketika kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Baik, di sini ada pertanyaan terkait dengan komunikasi verbal dan nonverbal. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Baik, kalau tidak ada lagi, saya tutup materi kita pertemuan minggu ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali di minggu selanjutnya dalam materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.